Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Maidah ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Kepanjangan enggak itu? Oh, kepanjangan ya. Kalau kepanjangan kita putus sampai wa rasulah saja, sampai wa rasulah. Saya ulangi lagi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kita ulang dua kali ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan membuat kerusakan di bumi. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan membuat kerusakan di bumi. An yuqattalu aw yusallabu. Hanyalah dibunuh atau disalib. An yuqattalu aw yusallabu. Hanyalah dibunuh atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Yang demikian itu, kehinaan bagi mereka di dunia. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Yang demikian itu, kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan di akhirat, mereka mendapat azab yang besar. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan di akhirat, mereka mendapat azab yang besar. Kita potong pendek-pendek ya, biar nafasnya kuat semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan tajwidnya, dipersilakan ya. Ya pokoknya paling enggak, kalau ada benderanya, wis baca yang panjang gitu. Ditawakno ya. Gunnah-gunnahnya juga hati-hati. Huruf-hurufnya jangan ketukar-tukar ya. Yang A jangan dibaca A, atau A dibaca A, jangan sampai ya. Atau Sa, atau Sya dibaca Sa, dan lain-lain ya. H dibaca Kho juga. Hati-hati ketukar-ketukar. Kita latihan tiap minggu sekali ya. Kalau ada pertanyaan sehubungan dengan tajwid, langsung aja ya. Boleh di perjalanan juga langsung dipotong juga boleh. Baik, langsung kita
terjemahkan kata demi kata. Innama, sungguh hanyalah. Sungguh hanyalah. Jaza'u, balasan. Balasan. Alladzina, orang-orang yang yuharibuna, ya, mereka memerangi. Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa yas'auna, dan membuat, ya, dan berbuat fil ardi, di bumi, fasadan, kerusakan. Sesungguhnya sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di bumi. Apa balasannya? Ayyuqattalu, ya, bahwasannya mereka dibunuh. Balasannya adalah bahwasannya mereka dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a, atau dipotong. Aidihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Min khilafin, dengan cara disilang. Apa balasannya bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di bumi adalah: 1. Dibunuh, 2. Disalib, 3. Dipotong tangannya dan kakinya secara disilang. Au yumfau, atau diasingkan, atau dibuang, diusir. Minal ardi, dari bumi, atau dari tempat tinggalnya. Dari bumi, dari tempat tinggalnya. Dzalika, demikian itulah, lahum, atas mereka, khizyun, penghinaan, fid dunya, di dunia. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di akhirat, azabun azim, azab yang pedih. Ayatnya menyeramkan ini, ya. Ayatnya serem ini. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi. Ada 3, ya: memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? Dibunuh, nomor 1. Nomor 2, disalib. Nomor 3, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Yang keempat adalah diasingkan atau dibuang dari tempat tinggalnya. Ini jelas ini balasan di dunia, ya, balasan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Balasan di akhirat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Tentunya balasan di akhirat itu adalah lebih pedih, lebih menyeramkan lagi dari balasan ini. Baik, langsung dibaca, ya. Ya, demikian terjemah perkata dari ayat 33. Kita langsung masuk ke tafsir, ya. Langsung ke bagian yang pertama. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya adalah Allah akan memberitahukan tentang hukum yang harus diterapkan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi di dalam ayat ini. Jadi diterangkan apa hukum yang harus diterapkan kepada orang-orang yang melakukan 3 hal ini: memerangi Allah, memerangi Rasulullah, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi itu juga mencakup memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi orang-orang yang beriman, menebarkan teror dan ketakutan di masyarakat atau di antara manusia. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sebagai pemberitahuan tentang hukum yang harus diterapkan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi setelah beliau melakukannya terhadap orang-orang Urainah
dan ukal ketika mereka murtad serta memerangi Allah dan Rasulnya. Ini berkaitan dengan orang-orang Urainah dan Ukal pada waktu itu. Yang ketiga, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, di antaranya adalah yang pertama pencuri, yang kedua pencuri yang ikut hijrah tapi tetap meneruskan kebiasaannya mencuri dan melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga perampok di jalanan. Yang keempat adalah orang yang memerangi orang muslim dan kafir zimmi. Berbuat kerusakan di muka bumi maksudnya adalah berbuat maksiat di bumi dalam bentuk teror kepada orang-orang Islam dan kafir zimmi, merampas harta mereka, melakukan tindakan kekerasan dan menyerobot hak mereka secara jahat dan aniaya. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian asbabun nuzul tentang ayat ini ada berbeda-beda ya. Cuman ini saya bawakan satu saja. Dari jumhur ulama menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kasus orang-orang Urainah. Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa suatu kaum dari Ukal atau Urainah mendatangi Rasulullah, lalu mereka terserang sakit perut yang akut di dalam waktu yang lama di Madinah. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi onta yang sedang hamil dan hampir melahirkan. Beliau pun menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya dan air susunya. Ketika mereka sembuh, mereka membunuh penggembalanya dan melarikan onta tersebut. Akhirnya kabar ini pun sampai kepada Rasulullah pada pagi harinya. Beliau pun mengirim utusan untuk mengejar mereka. Kemudian siang harinya mereka tertangkap dan didatangkan ke hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan memotong tangan dan kaki mereka, mencelai mata mereka, mencelai itu diculak mata mereka dengan paku yang dibakar, dan membuang mereka ke daerah yang memiliki batuan berwarna hitam yang akan membakar mereka, di mana mereka meminta minum, namun mereka tak boleh diberi air minum. Bahkan di dalam riwayat yang lain, saking hausnya mereka sampai menjilat-jilat tanah, tapi tetap gak diberikan minum, sampai akhirnya mereka semuanya mati. Abu Kilabah berkata, mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, kafir setelah beriman, dan memerangi Allah dan Rasulnya. Para pakar sejarah mengatakan bahwa mereka memotong kedua tangan dan kedua kaki penggembala tersebut. Jadi sebelum mereka diterapkan hukum itu tadi, sebelum mereka membawa lari ontanya, mereka ternyata memotong kedua tangan dan kedua kaki pemilik onta, menancapkan duri di kedua matanya hingga tewas. Ini pemilik ontanya diperlakukan seperti itu oleh siapa tadi? Oleh orang-orang Urainah. Nama penggembala itu adalah Yasar dan dia adalah seorang nabi. Ini saya kutip dari tafsir Al-Qurtubi. Berikutnya dalam tafsir Ibnu Katsir, memerangi Allah dapat diartikan sebagai orang kafir, melakukan begal di jalan, meneror di jalanan, sedangkan membuat kerusakan di muka bumi mempunyai pengertian yang banyak dan mencakup aneka ragam kejahatan. Sehingga Sa'id bin Musayyab berkata, sesungguhnya menggenggam atau menguasai atau menimbun
atau menyimpan dinar dan dirham termasuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi ini mempunyai pengertian yang sangat luas, termasuk menyimpan atau menabung harta benda yang tidak diperlukan, itu juga termasuk sesuatu yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Khususnya adalah menyimpan uang yang tidak perlu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 205 Allah berfirman, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad." Dan bila ia berpaling dari hadapanmu, ia berjalan di bumi untuk berbuat kerusakan kepadanya, merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, Allah tidak menyukai kerusakan. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua dari ayat ini adalah ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Mereka akan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau bersilang. Maksudnya kalau mencuri pertama kali dipotong tangannya dan tangan kanannya dan kaki kirinya, gitu maksudnya disilang dia. Kalau tangannya yang kanan berarti kakinya yang kiri. Atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Ibnu Abu Thalhah dari Ibnu Abbas meriwayatkan tentang hukuman bagi orang-orang yang memerangi kaum muslimin atau melakukan teror di jalanan, kemudian dapat ditangkap dan diadili. Maka pemimpin kaum muslimin boleh memilih salah satu di antara hukuman berikut. 1, hukuman mati. Atau yang kedua, hukuman salib. Atau yang ketiga, memotong tangannya dan kakinya secara bersilangan. Jumhur ulama mengatakan bahwa penerapan hukum ini melihat keadaan-keadaan yang terjadi, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas tentang perbuatan membegal di jalan sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas ini yang diikuti oleh jumhur ulama, kalau untuk begal di jalan, perbuatan begal, jika dia membunuh dan merampok, jika dia melakukan pembunuhan dan merampok, maka hukum terhadap begal itu adalah dibunuh dan disalib. Ini dua hukumnya, dibunuh dan disalib. Jika dia membunuh saja tanpa merampok, hanya dibunuh orangnya, maka hukumannya hanya dibunuh saja. Jika dia hanya merampok tanpa membunuh, maka hukumnya adalah potong tangannya dan kakinya secara bersilang. Dan jika dia hanya melakukan teror saja atau melakukan ketidaknyamanan di jalanan, menakut-nakuti jalan sehingga orang gak ada yang berani lewat situ, maka hukumannya adalah dibuang dari tempat tinggalnya atau diasingkan. Adapun dibuang dari tempat tinggalnya maksudnya adalah Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa pelakunya ditangkap, dijatuhi hukum had atau keluar dari negeri Islam. Pendapat lain mengatakan dibuang dari negeri tempat tinggalnya atau hubungan muamalahnya diputus secara total. Jadi gak boleh berhubungan dengan semua orang. Tidak boleh ada seorang pun yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Pendapat lainnya mengatakan yang dimaksud dibuang dari tempat tinggalnya adalah diasingkan dan dipenjara. Ini dari Ibnu Jarir. Pendapat lainnya mengatakan yang dimaksud dibuang atau diasingkan adalah dipenjara atau dimasukkan penjara. Ini dari Abu Hanifah. Dari Imam Asy-Sya'bi mengatakan yang dimaksud dibuang dari tempat tinggalnya adalah dipecat
dari semua pekerjaannya. Ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, bagian yang kedua ini saya hanya mengutip dari satu tafsir ya, yang lainnya mirip-mirip. Yang ketiga atau bagian yang ketiga dari ayat ini, bagian yang terakhir adalah dzalikalahum. Dzalikalahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Maksudnya adalah karena mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang sangat memalukan dan sangat besar mudaratnya, maka mereka harus mendapatkan hukuman seperti itu. Karena kejahatan ini dapat menutup pintu mencari nafkah. Karena sebagian besar cara mencari nafkah adalah dengan cara berdagang dan berpergian di muka bumi. Jika perjalanan yang dilalui oleh masyarakat luas itu menakutkan, maka akan berakibat roda perniagaan akan terhenti dan pintu mencari nafkah akan tertutup. Karena wedi kabeh. Jadi lewat jalan itu takut karena adanya teror di jalanan. Oleh karena itu Allah syariatkan hukuman yang berat bagi para perampok dan begal di jalanan. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang demikian itu adalah keburukan, kekejian, kehinaan, dan hukuman serta siksa dunia bagi mereka sebelum siksa di akhirat mereka dapatkan. Jika mereka tidak bertaubat, mereka akan mendapatkan kehinaan di akhirat dengan siksa yang pedih di dalam neraka. Ini pernyataan di dalam tafsir At-Tabari. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ibnu Jarir menyatakan hal itu adalah keburukan, keaiban, pembalasan, kehinaan dan hukuman yang disegerakan di dunia sebelum siksaan di akhirat mereka dapatkan. Bila mereka tidak bertaubat sampai mati, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang berat, yakni dimasukkan ke dalam neraka jahanam selain kehinaan yang mereka dapatkan di dunia. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini kalau mereka tidak bertaubat sampai mati, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang berat, yaitu dimasukkan dalam neraka jahanam. Siksaan di neraka itu jangan dikira enteng ya. Nanti insya Allah suatu saat kita akan bahas tentang masalah neraka ya, tentang pedihnya siksa di neraka ini. Tapi ini perlu waktu khusus. Itu adalah tafsir di dalam tafsir bagi surat Al-Maidah ayat 33 ini. Kemudian kita masuk kepada ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Saya mencatatnya ada 3 ya. Yang pertama, larangan memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi. Ini pelajaran yang pertama. Ini dilarang keras. Bahkan kalau ini dilanggar akan mendapatkan hukuman-hukuman seperti tadi. Apa itu? Di antaranya adalah perbuatan mencuri, merampok, membegal, memerangi orang Islam dan kafir dzimmi, menebarkan teror di masyarakat, menebarkan teror di antara manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah berbagai macam kemaksiatan dengan segala bentuknya. Apapun maksiat, terutama dosa-dosa besar, termasuk dalam kategori berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, orang yang memerangi, ini ibrah yang kedua ya. Pelajaran yang kedua adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi akan mendapatkan hukuman di dunia.
Apa itu? Dibunuh, disalib, potong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang. Sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Adapun syarat, ini masalah pencurian, syarat sebagai pencuri yang harus dipenuhi untuk dilakukan hukuman tersebut adalah ada 5. Yang pertama, dia harus mukallaf. Yang kedua, dia memang berniat untuk mencuri. Yang ketiga, tidak terpaksa di dalam mencuri. Tidak terpaksa itu misalkan dipaksa orang supaya mencuri dan lain-lain ya. Yang keempat, tidak ada hubungan antara pencuri dengan yang dicuri. Nggak ada hubungan. Maksudnya orang lain gitu. Yang kelima, tidak ada syubhat dalam melakukan tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Misalnya karena lapar, karena sangat butuh harta dan lain-lain. Nah, itu adalah 5 syarat yang harus dipenuhi dulu. Kemudian untuk barang yang dicuri, maka syarat-syaratnya adalah barang tersebut harus disimpan di tempat yang aman atau terjaga. Misalnya barang itu disimpan dalam lemari, ya kok dicolong ya. Maka ini harus mendapatkan hukuman seperti itu. Barangnya harus disimpan di tempat yang aman. Kalau barang geletaan di halaman terus diambil orang, ya jangan salahkan ya. Ya memang nggak dijaga gitu. Terus atau mungkin sepeda motor ditaruh ya nggak dikunci, kuncinya ditinggal di sepedanya. Ya kalau hilang ya jangan nuntut potong tangan ya, memang barangnya ya geletaan gitu ya nggak boleh dilakukan hukuman kepada kejadian seperti itu. Yang kedua, barang tersebut adalah barang yang terhormat. Maksudnya adalah punya pemiliknya atau wakilnya. Yang ketiga, barang tersebut telah mencapai nisab. Nah, nisab pencurian adalah 3 dirham. 3 dirham atau 1/4 dinar. Ya, kalau kurang dari itu nggak boleh dilakukan hukuman seperti tadi. Ya, yang keempat, adanya bukti terhadap kejadian pencurian, adanya bukti. Misalnya, yang pertama dengan pengakuan secara langsung dari pelaku pencurian. Yang kedua adalah 2 orang saksi laki-laki. Ya, perempuan tidak diterima sebagai saksi. Hanya 2 orang saksi laki-laki yang adil. Yang melaksanakan hukuman siapa? Yang melakukan hukuman tadi ya, dibunuh, disalib, potong tangan dan lain-lain ya. Yang melaksanakan adalah penguasa atau pemerintah atau orang yang ditugasi. Jadi nggak boleh sembarangan ada orang mencuri terus kita potong rame-rame, nggak boleh ya. Harus penguasa atau waliul amr atau pemerintah lah kalau di sini. Hukuman potong tangan dan yang lain-lain tadi tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan sembarangan. Pemahaman yang keliru terhadap syariat ini justru malah akan menimbulkan kerusakan di muka bumi itu sendiri. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, suatu ketika seorang laki-laki dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, laki-laki ini telah melakukan pencurian. Laki-laki ini telah mencuri." Kemudian tampaklah kesedihan pada wajah beliau Rasulullah. Maka sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu?" Kalau bahasa kita mungkin, "Kenapa ya Rasulullah, engkau kok sedih setelah kami mengatakan seperti ini?" Rasulullah menjawab, "Apalagi yang bisa aku perbuat, sedangkan kalian telah membantu setan untuk memutuskan hukuman ini kepada saudara kalian. Padahal Allah Maha Pengampun dan senang memberikan pengampunan. Sedangkan waliul amr atau pemimpin atau penguasa, jika sebuah perkara hukum had telah dilaporkan kepadanya, maka seyogyanya ia memutuskannya." Kemudian Rasulullah membacakan
surah An-Nur ayat 22 yang artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan gitu ya. Sebelum dilakukan pelaporan terhadap pihak yang berwenang. Kalau udah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, maka seyogyanya penguasa itu melakukan hukuman seperti ini. Itu pelajaran yang kedua. Apa tadi? Tentang hukum yang harus diterapkan kepada yang berbuat kerusakan. Yang ketiga pelajarannya adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi akan mendapatkan siksaan yang besar di akhirat nanti. Makanya disebut dengan azabun azim. Walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Selain siksaan di dunia tadi, siksaan di dunia, kehinaan di dunia tadi, seperti dipotong tangannya dan lain-lainnya. Siksaan itu kalau dari segi tempatnya kan ada tiga ya, ada siksa dunia, ada siksa kubur, ada siksa akhirat. Kemudian dari segi sifatnya, maka siksaan itu dibagi jadi 5 di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan adzabun muhin, siksaan yang menghinakan. Ada yang disebut dengan adzabun alim, siksa yang pedih. Ada lagi adzabun syadid, siksaan yang keras. Ada adzabun muqim, siksaan yang kekal. Ada lagi adzabun azim, seperti dalam ayat ini, siksaan yang sangat dahsyat atau siksaan yang agung. Azab di dunia itu antara lain seperti kehinaan, wabah penyakit, gempa bumi, angin topan, banjir, petir, kebakaran, longsor dan lain-lainnya. Ini sudah kita mengerti semuanya tentang azab-azab seperti ini. Itu maksud Allah biar orang-orang yang melakukan kerusakan itu menjadi sadar sehingga kembali kepada jalan Allah, bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi atau perbuatan maksiatnya lagi. Itu maksudnya Allah mendatangkan azab ini. Kemudian azab di akhirat seperti 5 tadi yang saya sebutkan, ini hanya Allah yang tahu ya. Jadi Allahu a'lam mengenai perinciannya. Kalau di dunia udah kita tahu semuanya macam-macamnya ya. Wabah penyakit, gempa bumi udah banyak kita rasakan ini. Ini tentang azab akhirat ya. Suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah dengan wajah yang sedih. Kemudian Rasulullah terheran-heran melihatnya. Tidak seperti biasanya ia datang dengan wajah seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, mengapa ia berwajah sedih? Kenapa engkau wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, bagaimana aku tidak sedih? Sekarang api neraka telah ditiup, 1000 tahun dinyalakan hingga memerah warnanya. Lalu 1000 tahun dinyalakan lagi hingga memutih, hingga tampak putih. Dan 1000 tahun lagi dinyalakan menjadi hitam dan gelap. Bila setetes api itu diletakkan di dunia ini, maka seluruh dunia ini akan terbakar. Luar biasa. Setetes api neraka itu diletakkan di dunia, maka seluruh dunia ini akan terbakar. Luar biasa. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, siksaan neraka yang paling ringan bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Kalau disebut kafaru itu artinya bukan merujuk pada orangnya, tapi pada perbuatannya ya, pada perbuatannya, baik non muslim atau orang muslim. Itu namanya bisa disebut dengan kafaru. Kafaru itu adalah perbuatannya yang kafar, yang ingkar kepada Allah. Itu disebut dengan kafaro atau kafaru kalau orang banyak ya. Jadi perbuatannya
Ini bisa dilakukan oleh orang-orang Islam atau di luar Islam. Kalau orang di luar Islam ya pantaslah, tapi orang-orang Islam yang sudah mengatakan beriman masih ingkar juga, maka dia akan mendapatkan siksa juga nanti di akhirat. Ya. Kafaru, ingkar. Jadi apa ingkar atau apalah perbuatan itu, pokoknya perilakunya menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, maka itu disebut dengan kafaru. Perilaku yang menyimpang. Bagaimana siksaannya? Yang paling ringan adalah saufa nuslihim naron. Kami akan masukkan ke dalam neraka. Nuslihim itu kalau dalam bahasa Arab artinya memasukkan sesuatu kemudian dikeluarkan lagi. Jadi memasukkan sesuatu kemudian dikeluarkan lagi. Dimasukkan, dikeluarkan. Dimasukkan kemudian diangkat lagi. Atau kalau kita pernah membuat teh celup ya, pernah tahu teh celup kan? Teh celup itu dimasukkan, dicelupkan, diangkat, dicelupkan, diangkat kan itu. Itulah nuslihim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka itu hancur dan hangus, kami ganti kulit mereka dengan yang lain. Dimasukkan neraka, dicelupkan ke dalam neraka, diangkat, hancur, diganti dengan baddalnahum juludan ghaira, diganti dengan kulit yang baru. Diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azaba. Innallaha kana azizan hakima. Supaya mereka merasakan azab. Nah, kalau dicelupkan ke dalam neraka, diangkat, hancur, kemudian nggak kembali baru lagi, nggak kulitnya nggak berganti, hancur gitu aja, dimasukkan lagi ya nggak kerasa kan sudah hancur. Di akhirat itu diangkat, diganti dengan kulit yang baru, utuh lagi, dicelupkan lagi, diangkat lagi, utuh lagi, dicelupkan lagi, begitu terus. Ya kalau mau merasakan siksaan yang paling ringan kayak gitu, kayak teh celup tadi. Nah, dicelup misalkan 1 detik saja. 1 detik di akhirat berapa lama? Seperti siksaan di dunia 50 hari. Ya, kan 1000 atau 1 hari di sana seperti 1000 tahun di dunia kan? Kalau di sana disiksa sehari, berarti seperti disiksa di sini 1000 tahun. Nah, kalau di sana disiksa setahun, ya nggak tahu, nggak bisa dibayangkan itu. Nah, dan sakitnya siksaan api neraka itu adalah sampai ke hati. Nggak seperti api dunia. Kalau api dunia kan cuma sakit luarnya kan. Ini sakitnya benar-benar sampai ke hati, ini sakitnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari dalam riwayat Muslim dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka itu adalah ia akan memakai sandal dari api yang dapat mendidihkan otaknya. Lah, lihat luar biasanya. Dia menginjakkan atau kakinya menginjakkan api neraka, maka otaknya itu sampai mendidih. Luar biasa itu neraka. Nanti suatu saat kita akan bahas neraka ya, biar kita nggak berani-berani sama Allah. Ya, biar kita ini nggak suka menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah atau jalan kebenaran yang sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 33 ini. Jadi yang pertama, larangan memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan akan mendapatkan hukuman di dunia, yaitu dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki, kemudian dibuang. Yang ketiga, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi akan mendapatkan siksaan yang besar di akhirat nanti. Demikian, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini ayat ini serem sekali, ini harus potong tangan, dibunuh, disalib. Perinciannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, dinyalakan mic-nya ya. Ya, monggo Pak.
misalnya gini ya, batu misalnya gitu. Misalnya oh iya. Oh enggak, insya Allah bukan termasuk ke dalam kategori ini. Kalau ini yang sampai hukum potong tangan dan diasingkan tadi yang dalam ayat ini adalah perbuatan teror. Kan ada itu melewati suatu daerah tersebut tempatnya begal. Kan tidak ada orang yang berani lewat situ akhirnya kan. Kalau lewat situ mungkin saya dulu di desa itu bukan pernah ya. Jadi ada suatu jalan jam habis isya jam 8 malam atau sekitar jam 2 malam gitu. Orang-orang desa itu kalau ke pasar kan jam-jam segitu kan. Jadi jalan kaki itu. Kalau lewat jalan itu ada yang dibunuh, kadang ada yang di kalungnya, kalau dia kalung emas itu dirampas gitu, dan lain-lainnya dibegal gitu di jalan. Jadi gak ada yang berani lewat jalan itu. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu. Adapun kalau yang ditanyakan Pak Ator tadi itu gangguan secara umum, menaruh barang di jalan untuk mengganggu orang lain atau menaruh barang depan rumah atau apalah bentuknya, entah itu batu, entah itu apa. Itu termasuk ke dalam perbuatan ya kerusakan juga, cuman tapi tidak bisa diterapkan hukum seperti ini karena itu gangguan, bukan gangguan sampai membuat ketakutan. Nah, tapi ada dalam suatu riwayat orang yang melakukan seperti itu selama barang itu masih ada di situ, maka dosanya terus-menerus akan mengalir ke dia. Karena itu adalah apalagi jalannya jalan umum. Ya, jalan umum nggak boleh itu makanya dalam jalan itu ada namanya hak milik jalan atau damija ya, atau daerah milik jalan, bukan miliknya itu. Jadi itu milik jalan. Ini nggak boleh ditaruh barang sakarepe dhewe itu apalagi di jalan umum nggak boleh ya, nggak boleh naruh di jalan-jalan seperti itu. Jadi untuk mengganggu orang supaya nggak lewat itu ya, mestinya ya dianya sendiri yang harus membuat pengamanan supaya nggak terganggu dengan orang-orang yang lewat. Ya itu namanya aja jalan umum. Ya, apapun yang dilakukan kalau mengganggu jalan umum, maka itu dosanya akan terus-menerus didapatkan. Akan mengalir terus. Bahkan kalau yang merasa terganggu itu 1000 orang, maka yang merasa tidak nyaman itu akan mengalir ke dia, akan mengalir terus itu setiap hari. Setiap hari ada berapa orang lewat di situ. Kalau ditaruh selama sebulan bagaimana? Ya, itu ada dalam hadis itu. Luar biasa ya. Kita gak usah ikut-ikutan gitu. Justru kita harus membuat kenyamanan. Yang betul itu membuat kenyamanan bagi orang lain. Ya, gimana Pak Ator? Ada lagi? Atau belum jelas mungkin? Ada. Yang lain mungkin? Atau ada pertanyaan lain? Walhamdulillahi Rabbil Alamin.